Halo semua, ketemu lagi bersama Brilian Tutorial, channel sahabat YouTuber pemula. Sobat, video ini berhasil mendarat di beranda kalian kan? Ini tandanya berarti trik saya berhasil. Ini adalah channel saya yang ketiga dan ini adalah video pertamanya. Oke sobat, kita akan bareng-bareng merintis channel dari nol. Bagi kalian yang baru pertama kali membuat channel, yuk kita bareng-bareng kita rintis channel dari 0 subscriber. Dari mulai kita bikin satu video, kita berkembang bareng. Saya akan coba share trik dan tips bagaimana supaya kita bisa cepat monetisasi dan dengan cara alami, tetapi kita menggunakan trik-trik tertentu. Karena saya sudah membuktikan ya, dalam waktu 2 minggu saja saya sudah bisa mengembangkan channel ini, terus kemudian berhasil dimonetisasi. Jangan gagal paham ya sobat. Monetisasinya bukan berarti berlangsung selama 2 minggu. Channel saya sudah lama, cuma nggak berkembang dan ketemulah channel Brilian Tutorial dan channelnya Insan Tutor. Kemudian saya gabung dengan channel-channel yang lain, diantaranya Jendese dan sebagainya. Semuanya saya gabung, saya ramu dan saya praktekkan. Terutama saya praktekkan dari sarannya channel Brilian Tutorial, dan juga Insan Tutor, yaitu dengan teknik upload video. Dan hasilnya saya sekitar 2 minggu melakukan upload video, padahal rekomendasinya sekitar 1 bulan baru ada perkembangan. Saya 2 minggu saja melakukan upload video, ternyata channel saya sudah ada perkembangan. Dan sejak itulah kemudian muncul penonton-penonton alami. Dan penonton-penonton alami itu kemudian dibarengi dengan upload video yang konsisten. Ini yang sebenarnya yang kita butuhkan. Jadi trik apapun termasuk trik upload video ini nggak akan berhasil optimal kalau tidak ada konsistensi dari kita untuk upload. Minimal ya sehari satu kalau untuk awal-awal, atau nanti seminggu bisa 3 kali kalau sudah video kita sudah lumayan banyak. Oke, sebagai bukti saya akan tunjukkan bahwa saya baru saja berhasil dimonetisasi untuk channel saya yang kedua. Dan saya kebetulan ini dipakai untuk ngerekaman, jadi saya nggak bisa menunjukkan menggunakan HP, tapi saya menggunakan laptop di sini. Nah, di sini mungkin nanti nggak terlalu jelas ya, tapi saya akan coba tunjukkan di sini. Baru saja saya dapat notifikasi dari, nah ini tanggal kemarin ya, tanggal 23 ya, padahal ini prosesnya seharusnya 1 bulan ya untuk pengajuan monetisasi, tapi ternyata baru beberapa hari sudah langsung disetujui. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa dengan trik upload video tidak akan dimonetisasi, nah itu gagal paham, karena saya sudah melakukan trik upload video ini kemudian berhasil dimonetisasi, bahkan waktunya berlangsung cukup cepat ya, sekitar hanya 3 harian ya, 3 harian diproses, diajukan, terus kemudian dapat notifikasi ya, pas tepat pada tanggal 1 Ramadan kemarin ya disetujui monetisasinya, dan ini buktinya ya. Nah ini ada tulisan welcome to YouTube Partner. Nah ini berarti ya di sini ya, atau memang kurang jelas ya kira-kira ya di sini nih. Jadi di sini sudah, nah you have been accepted. Nah nih, you did it ya Sobat Jarkom, you have been accepted to the YouTube Partner ya. Kira-kira artinya channel Sobat Jarkom ya bahwa Anda sudah diterima menjadi YouTube Partner, artinya monetisasinya diterima. Dan setelah itu kemudian muncul iklan, walaupun nanti awal-awal belum muncul iklan, terus kemudian saya ikuti saran yang lainnya dan saya praktekkan, akhirnya muncul juga iklan. Dan seperti inilah ya kira-kira di analisis di beranda channel saya. Nah di sini ada sama notifikasi penting, selamat datang di program. Nah ini program, bergabung di program partner YouTube ya, berarti berhasil. Nah di sini ada informasi ya bahwa ini sebelumnya saya belum mendapatkan ini sebelum menggunakan trik upload video, dan sekarang sudah langsung 75.000 penayangan dalam waktu 2 minggu. Nah kalau kita buka analisis, nah kita coba cek analisis
Nah, bisa diperhatikan ya. Di sini 10,4 ribu lebih banyak dari biasanya. Nah, ini perkembangan yang luar biasa ya. Nah, mulai dari sini kan sedikit nih ya, terus makin meningkat dan seterusnya ya, sampai kemudian dapat penayangan 20,1 ribu. Jam waktu tontonnya ini dalam waktu 28 hari ya. Jadi dalam waktu 1 bulan, dan subscriber bertambah lumayan ya. Ini dalam waktu 1 bulan, 28 hari bertambah 225. Hanya memang dari segi pendapatannya kecil, orang baru dimonetisasi gitu kan. Nah ini jam penayangan realnya ini sudah lumayan lah ini jumlah subscribernya. Dan ini bukti bahwa channel ya baru ya, semua kalian juga bisa mencobanya ya kan. Bahkan mungkin tanpa skill awalnya, tapi dengan menggunakan trik seperti ini. Yang penting menggunakan trik upload videonya yang benar. Ya kalau menggunakan trik upload video yang salah, nonton sendiri, ya putar berulang-ulang dan sebagainya, maka videonya tidak akan direkomendasikan ya. Nah, bagaimana yang benar? Nah, seperti yang dijelaskan sama Instatutor atau Bidian Tutorial. Nah, Bidian Tutorial itu menjelaskan dengan metode 131 atau bisa juga dengan menggunakan 242 ya, dan seterusnya. Nah, kemudian itu kita lakukan secara konsisten. Dalam waktu 2 minggu itu sudah ada perkembangan. Walaupun sebenarnya kata Bidian Tutorial itu kira-kira 1 bulan baru ada perkembangan. Tapi saya buktikan ternyata 2 minggu berhasil. Ya, dari dalam waktu 2 minggu itu sudah ada perkembangan. Nah, setelah itu saya mulai jarang lagi melakukan upload video. Ya, saya stop dan ternyata penonton tidak turun. Artinya penonton alami sudah berdatangan dan bahkan banyak yang subscribe ke channel saya. Sampai akhirnya kemudian channel yang kedua ini bisa dimonetisasi. Nah, ini adalah channel yang ketiga. Ini channel yang ketiga, mulai berangkat dari 0 subscriber. Ya, mulai membuat video, ini video pertamanya ya. Kalau muncul di beranda kalian berarti trik saya berhasil. Nah, bagaimana triknya yang upload video? Oke, saya coba perkuat ya. Nah, ini agak-agak gelap. Oke, nah ini kira-kira saya biasanya menggunakan HP kira-kira seperti ini. Ya, bisa menggunakan satu sebenarnya, tapi saya menggunakan 4 ya, 4 HP. Ini 1 2 3 4 ya, biasanya 4. Ya, HP yang utamanya nggak saya pakai. Ya, walaupun sebenarnya kalau menggunakan akun yang ini ya bisa gitu ya. Nah, triknya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya HP satu HP saja, ini baiknya kita kasih akun Google yang banyak. Nah, kalau saya ini ada 4 HP dan masing-masing saya buatkan akun Gmailnya ya. Jadi satu HP bisa beberapa akun Gmail. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini kalau misalkan saya panggil, nah ini kan ada banyak akun ya. Nah, ini akunnya. Nah, kalau misalkan HP kita habis dipakai sama yang lain, ya katakanlah baru dipakai sama anak kita, misalkan banyaknya nonton channelnya anak-anak tentunya kan, kemudian dipakai yang lain ya. Nah, maka nanti kan akan muncul di beranda kita sesuai dengan apa yang terakhir. Nah, biasanya kalau saya ini dilakukan clear history dulu ya. Jadi sobat sekalian bisa clear history supaya nanti rekomendasinya tidak berantakan ya. Artinya video kita supaya direkomendasikan ke tempat yang benar, ke penonton yang benar gitu ya. Sehingga pas begitu ditampilkan, direkomendasikan, maka akan ditonton. Nah, ini biasanya kita masuk dulu dan kita clear history ya, clear semua history dulu. Nah, mau yang bagian mana ini? Misalkan saya yang Suhanda ini. Dan ini kita bersihkan historinya terlebih dahulu. Nah, ini di sini ada hapus history ya. Hapus semuanya. Dihapus semuanya. Oke. Dan kemudian kita kembali lagi ke akun kita. Tadi saya menggunakan akun Suhanda ya di sini ya. Nah, akun Suhanda.
Oke, nah pada saat kita masuk ke akun Suhanda ini kan kosong lagi nih. Tuh ya, kalau bersihin lagi kan. Nah, contoh ya, saya akan melakukan oplos terhadap channel-channel besar yang setipe dengan saya. Saya yang channel yang kedua itu membahas tentang jaringan, sobat Jarkom, sobat jaringan komputer ya. Maka saya cari yang channel-channel besar seperti misalkan Mikrotik Indonesia atau Nanang MRK misalkan. Ya, ini saya buka. Cuma kalau saya biasanya nggak langsung buka channelnya. Ya, nggak langsung buka channelnya. Kenapa? Karena supaya nanti ada video saya yang berhasil ditampilkan sama YouTube ketika saya mencari dengan kata kunci tertentu. Misal ya, katakanlah misalkan saya mau cari pot forwarding mikrotik misalkan ya. Nah, ketika saya mencari pot forwarding mikrotik kan ini kan ditampilkan channelnya Mikrotik Indonesia nih yang sudah subscribernya banyak, penontonnya juga banyak. Nah, di bawahnya ini kan ada channel saya tuh. Ya. Ya, ini di bawahnya channel saya. Nah, cara melakukan oplosnya ini kita boleh menggunakan trik 131. Jadi satu channel besar, kemudian 3 channel kita, dan nanti ditutup dengan channel besar yang setipe tentunya. Ya, contoh misalkan yang Mikrotik Indonesia nih. Oke, saya coba. Nah, ini kita biarkan nih, kalau bisa nanti ada beberapa HP ya, beberapa handphone kita tonton channel-channel besar, dan channel-channel besar yang kita tonton ini ya, setiap handphone itu diusahakan beda-beda. Jangan sampai misalkan handphone ini kita pakai nonton yang Mikrotik Indonesia, ini Mikrotik Indonesia lagi ya. Kalau bisa yang ini Mikrotik Indonesia, yang ini misalkan Nanang MRK ya, kemudian yang lainnya Level Up ID dan seterusnya, pokoknya yang satu tipe ya. Kita tonton semua dan harus kita catat nih, takut lupa. Oh, HP ini udah nomor berapa gitu ya, udah video siapa gitu ya. Ya, supaya nggak lupa. Nanti kalau salah kita dalam melakukan oplosnya, maka video kita tidak akan direkomendasikan ya. Dan yakinlah bahwa rekomendasi itu benar-benar berjalan ya. Sobat sekalian kan suka lihat ya, suka lihat misalkan penonton ini juga menonton video ini. Nah, itu artinya video yang sudah ditonton oleh penonton di channel lain yang lebih besar itu sudah direkomendasikan. Oke, caranya ini sama. Ini ya, ini jangan dipercepat ya. Kalau saya coba aja ya. Ini kira-kira kalau misalkan durasinya 10 menit ya kita selesaikan. Kalau misalkan durasinya terlalu panjang, ini kita cukup 8 menit saja misalkan seperti ini ya. Nah, ini kan 8 menit ya. Nah, ini kalau sudah sampai 8 menit seperti ini, ya ini kalau oke. Oh, iklan. Oke, setelah 8 menit seperti ini sudah selesai nih. Kita coba dulu cari ya channel kita, ya video channel kita, kali aja direkomendasikan ada di bawahnya. Karena pada saat kita nyari tadi sudah ada gitu. Nah, seperti ini ya. Oh, ternyata nggak ada. Nah, kalau misalkan nggak ada, oke, kita balik lagi ya. Nah, balik lagi kita langsung aja, ini kan channel kita nih. Nah, ini kita klik nih, misalkan ini channel saya. Oke, nah ini tunggu ya. Tunggu sampai selesai nih. Oke, ceritanya ini sudah selesai ya. Sudah selesai sampai sini. Oke, berarti kan sudah satu tuh ya. Nah, kita cari lagi misalkan yang ini boleh ya, atau kita cari dulu. Ya, kita cari yang video yang lain misalkan boleh gitu ya. Oke, misalkan yang ini klik. Oke, katakanlah ini misalkan sudah selesai. Oke, selesai 2 ya, sorry 2 video kita. Nah, berikutnya misalkan yang mana lagi. Oke, yang ini yang terbaru nih. Oke, ini misalkan sudah selesai juga, selesai ya kan. Nah, maka nanti ditutup dengan channel besar yang setipe. Oke, misalkan yang ini nah ini masih Mikrotik Indonesia, boleh sesama Mikrotik Indonesia. Tadi yang pertama kita Mikrotik Indonesia, misalkan yang sekarang juga kita Mikrotik Indonesia, atau kita coba tutup dengan Nanang MRK misalkan, boleh gitu ya. Kita cari lagi, nah kita tutup dengan ini. Oke, nah itu kira-kira ya teman-teman semuanya bisa melakukan yang sama ya, tapi ini harus benar-benar dilakukan dengan cara yang benar. Oke,
Dan ini jangan lama-lama, jadi jangan terus-terusan begitu ya. Dan ini dilakukan cukup ya sekitar 2 jam lah ya. 2 jam selesai, maka kembali lagi kita istirahat dulu sebentar dan kita buka lagi YouTube-nya, kemudian kita ganti akun ya. Nah, yang perlu diingat bahwa akun yang ada di HP ini janganlah akun yang baru. Artinya kalau misalkan kita baru buat akun di HP ini, baru buat Gmail baru nih, mesti 2 atau 3 hari terus-terusan dipakai nonton yang lain dulu supaya dianggap aktif gitu ya, dianggap aktif. Nah, kecuali kalau memang Gmailnya sudah lama gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah 2 sampai 3 hari sudah dianggap aktif sama YouTube bahwa channel itu adalah channel aktif, maka boleh tuh kita lakukan oplos. Tapi kalau belum, itu langsung dia lakukan oplos, nanti akan dianggap spam ya. Nah, ini seperti ini kita ganti akun, dan setelah ganti akun kita lakukan yang sama. Kalau misalkan perlu di clear dulu historinya lebih bagus, enggak juga enggak masalah gitu ya. Dan itu lakukan secara rutin ya, dilakukan secara rutin sekitar 2 minggu ya. Nanti coba ya, pasti akan direkomendasikan tuh. Kalau misalkan kurang ya sekitar 1 bulan. Nah, tapi tentunya bukan hanya sekedar trik yang seperti ini nih, trik upload video ya, kita juga optimalkan misalkan untuk SEO-nya ya kan, kemudian thumbnailnya ya, kemudian yang menarik dan sebagainya. Intinya kita gabungin nih tutorial-tutorial ini. Nah, yakinlah bahwa semuanya nanti akan berhasil gitu. Yang penting kita tetap konsisten ya. Tidak ada YouTuber yang gagal kecuali dia tidak konsisten dalam mengupload video. Nah, makanya saya berusaha untuk konsisten. Dan kalau diperhatikan ya, ini channel saya yang kedua. Nah, ini rutin ini ya. Di tanggal misalkan tanggal 2, tanggal 5, tanggal 7 Maret ya, tanggal 9 Maret ya, kemudian tanggal 20 Maret, tanggal 21 Maret, tanggal 24 Maret ya, serangnya sekitar 2 atau 3 hari ya saya upload di 1 hari. Kalau awal-awal ya terus upload gitu ya. Nah, kalau kesininya karena saya mengelola beberapa channel juga termasuk channel ini, maka ya nggak terlalu banyak. Oke, itu video pertama di Brilliant Tutorial ya, sahabat YouTuber pemula.